Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai dasar penentuan nomor klasifikasi. Ya, jadi dalam bab sebelumnya kita sudah menyebutkan DDC itu dibagi menjadi 4 volume, di mana ada volume 1 manual tables, kemudian volume 2 schedule 000 sampai 599, kemudian volume 3 schedule 600 sampai 999, dan yang terakhir adalah volume 4 yang merupakan relatif indeks. Namun pada prakteknya, dalam mencari nomor klasifikasi, prosedur atau urutan penggunaan DDC terlebih dahulu dimulai dari volume 4 relatif indeks untuk menentukan subjek yang disusun secara alfabetis. Baru kemudian diikuti schedule untuk memeriksa petunjuk atau instruksi selanjutnya tentang bagaimana pemberian nomor klasifikasi, di mana subjek itu disusun berdasarkan disiplin ilmunya, baru kemudian ditambah notasi dalam tabel apabila itu diperlukan. Nah, namun sebelumnya untuk menentukan nomor klasifikasi suatu karya dengan DDC, kita harus memerlukan 3 pendekatan terlebih dahulu. Apa saja 3 pendekatan itu? Yang pertama, bagaimana kita harus menentukan subjeknya, gitu ya. Dalam buku pasti kita harus tahu subjeknya yang mana. Kemudian fokus disiplin, dan yang ketiga adalah pendekatan bentuk karya. Yang terakhir nanti kita akan membahas bagaimana sih prosedur penggunaan DDC-nya. Nah, akan kita bahas satu persatu mulai dari penentuan subjek. Nah, unsur utama dalam menentukan subjek atau tema suatu karya, ya, ini merupakan salah satu tujuan. Ya, tujuan atau maksud penulis atau pengarang buku, the author intent. Nah, dengan kata lain, hal yang dilakukan dalam menentukan suatu subjek atau tema suatu karya tentu jangan sampai bertentangan ya dengan tujuan atau maksud dari kepenulisan, gitu ya. Kalau bertentangan nanti subjek yang dimaksud ini nanti berbeda, begitu. Sehingga kita tidak boleh bertentangan dalam menentukan subjek, kita tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan maksud kepenulisan, karena tujuan dan maksud penulisan ini merupakan salah satu kunci dalam menentukan sebuah subjek. Nah, cara untuk lebih jelasnya subjek atau tema suatu karya, misalnya buku, ya, dapat diketahui dengan beberapa cara. Yang pertama dari judul buku, di mana judul buku ini, judul suatu karya ada kalanya sudah menunjukkan tema atau subjek yang dibahas. Misalkan buku saku informatika, maka subjeknya apa? Ya, tentang informatika. Kenapa kok informatika? Karena kalau kita tahu ya, buku saku itu kan banyak, buku saku IPA, buku saku bahasa Indonesia, buku saku bahasa Inggris, gitu ya. Nah, ini kan digunakan banyak, tapi kalau informatika ini khusus, jadi subjek itu yang khusus, gitu ya. Jadi buku saku informatika, jadi subjeknya adalah informatika. Kemudian ada lagi diktat mata kuliah kearsipan, gitu ya. Maka subjeknya yang mana? Ya, kearsipannya, gitu ya, bukan diktat mata kuliahnya, gitu. Nah, meskipun dengan catatan bahwa judul itu bukan satu-satunya sumber untuk menganalisis suatu subjek, maka dari judul itu pun kita bisa menentukan, gitu ya. Meskipun memang bukan merupakan satu-satunya sumber untuk menganalisis suatu subjek, gitu ya. Yang kedua dari daftar isi atau kata pengantar atau pendahuluan buku. Apabila dari judul buku itu belum dapat diketahui subjeknya, maka cara berikutnya adalah menganalisis daftar isi atau kata pengantar atau pendahuluan buku tersebut. Jadi sebuah buku itu dapat diketahui subjeknya dari tujuan kepenulisannya yang biasanya termaktub dalam kata pengantar atau pendahuluan buku. Nah, sekali lagi, dalam menentukan suatu subjek atau tema suatu karya itu jangan menyimpang dari tujuan yang hendak disampaikan oleh si penulis atau pengarang buku, ya. Kemudian yang ketiga, dari ringkasan ataupun resum. Apabila dari judul suatu buku tidak dapat diketahui secara pasti subjeknya, ya, dari
judul buku, daftar isi itu tadi tidak bisa ditentukan, maka ringkasan isi buku pada umumnya tertera di cover belakang, di mana ini dapat dijadikan pedoman bagaimana penentuan subjek suatu karya. Jadi dari ringkasan akan diketahui subjek yang terkandung pada suatu buku, misalkan Laskar Pelangi. Judul yang tidak menunjukkan langsung menunjukkan subjek yang dimaksud dan jelas subjeknya sama sekali bukan tentang pelangi, namun tentang ringkasan diketahui bahwa subjek dari Laskar Pelangi ini adalah tentang fiksi Indonesia. Maka nomor kelas fiksi Indonesia adalah menggunakan nomor dasar 899.221 atau nomor option 810 dan seterusnya, seperti itu. Jadi seperti buku Laskar Pelangi tadi kan tidak menunjukkan subjeknya, tapi apa isi dari apa maksud dari isi bukunya tersebut, maka bisa ditentukan bahwa dia itu merupakan fiksi Indonesia. Nah, kemudian membaca sebagian isi dari buku. Nah, apabila ketiga cara tadi tidak dapat belum memadai untuk menentukan suatu subjek pada buku, maka cara terakhir adalah membaca sebagian isi dari buku. Itu yang paling utama, gitu ya. Kemudian pada sebagian buku meskipun sudah terdapat katalog dalam terbitan, hendaknya diverifikasi lebih lanjut dikarenakan pencatupan pada katalog dalam terbitan atau KDT didasarkan pada informasi pra penerbitan. Nah, itu biasanya kalau buku itu kan pasti ada katalognya ya, sebagian ada katalognya. Nah, itu bisa digunakan untuk menentukan subjek atau tema suatu karya. Kemudian yang terakhir mempertimbangkan sumber lain seperti tinjauan, bahan rujukan atau spesialis subjek untuk menentukan subjek atau suatu karya, di mana diperkenankan apabila itu diperlukan. Gitu. Nah, ini cara-cara bagaimana kita menentukan subjek pada suatu buku, ya. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, contoh diktat mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, maka yang menjadi subjeknya adalah pengantar ilmu perpustakaannya. Kemudian kumpulan lagu-lagu daerah. Nah, mana subjeknya lagu-lagu daerah? Coba nanti teman-teman latihan ya, hari ini sekaligus latihan. Coba teman-teman tentukan 3 subjek ini, pengantar aljabar untuk sekolah menengah atas, mana yang merupakan subjeknya. Kemudian buku saku informatika, mana yang menjadi subjeknya, dan kamus bahasa Jepang, mana subjeknya. Dilihat dari suatu judul buku, gitu ya. Nah, kemudian fokus disiplin. Fokus disiplin ini merupakan suatu karya yang memungkinkan terdiri dari lebih dari satu subjek dalam disiplin yang sama, gitu ya, dan atau lebih dari satu disiplin. Disiplin, oke, maaf tipu ya. Jadi fokus disiplin itu ada 2, lebih dari satu subjek dalam disiplin yang sama dan lebih dari satu disiplin. Nah, mengenai more than one subject in the same discipline merupakan pengklasifikasian atau penggolongan suatu karya ya, di mana lebih dari satu subjek dalam disiplin yang sama, di mana itu menggunakan ketentuan-ketentuan tersendiri. Nah, ketentuan mengenai lebih dari satu subjek dalam disiplin yang sama, pertama dia harus memasukkan karya yang membahas subjek yang saling berhubungan pada subjek yang dipengaruhi. Nah, ini merupakan aturan pada suatu divisi. Contohnya bagaimana? Contohnya dampak pengasuhan ibu tentang tekanan jiwa terhadap psikologi anak. Subjeknya yang mana? Subjeknya ya psikolog anak, bukan pengasuhnya, bukan ibunya, bukan tekanan jiwanya, tapi psikolog anak, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua, memasukkan karya yang membahas 2 subjek pada subjek yang dibahas lebih banyak. Misalnya bagaimana? Misalnya Islam dan sekularisme. Apabila Islam ya,
Islam dan sekularisme. Apabila Islam banyak dibahas daripada sekularisme, maka penggolongan dimasukkan pada Islam. Jadi mana yang banyak, maka itu yang dijadikan sebagai subjeknya dalam suatu buku gitu ya. Gitu. Kemudian apabila ada dua subjek membahas sama banyak di mana antara satu subjek itu tidak saling menjelaskan dan tidak saling berkaitan, masukkan pada subjek yang nomornya tercantum lebih dulu dalam skedul atau bahkan di DC. Nah, ini peraturan pertama dari kedua. Contohnya astronautika dan teknik penerbangan. Jadi dua subjek ini masuk dalam satu disiplin yaitu teknik gitu ya. Namun berdasarkan aturan pertama dari dua, maka adalah teknik penerbangan ya, ini lebih duluan daripada astronautika, maka bisa mencantumkan nomor klasifikasinya yaitu 629.1 yang merupakan indeks notasi teknik penerbangan gitu. Jadi mana yang apabila keduanya itu tidak menjelaskan ya, tidak saling berkaitan, maka yang digunakan adalah yang lebih subjeknya penomoran lebih dulu dalam subjek bagan, itu yang paling utama. Nah, seperti ini dia ya. Nah, seperti teknik aerospace engineering gitu ya, sama astronautis. Nah, ini kan satu itu lebih dulu bagannya dibandingkan astronautis, meskipun ya itu sama-sama merupakan other branch of engineering, teknik ya, masuk ke teknik. Tuh, penjelasannya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa memahami. Yang keempat, memasukkan karya tentang 3 subjek atau lebih yang merupakan subdivisi dari suatu subjek yang lebih luas pada nomor klasifikasi yang lebih tinggi dan mencakup semuanya. Ini peraturan 3 gitu ya. Contohnya apa? Sejarah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, kita harus tahu sejarah Indonesia nomor klasifikasinya berapa, sejarah Malaysia klasifikasinya berapa, sejarah Singapura klasifikasinya berapa. Jadi dari ketiga penggolongan sejarah tadi itu bisa disimpulkan bahwa Indonesia, Malaysia, Singapura itu masuk wilayah Asia Tenggara. Maka dari ketiga subjek tersebut ditentukan pada nomor klasifikasi yang lebih tinggi atau mencakup semuanya gitu ya. Kalau kita mengklasifikasinya sejarah Indonesia, maka hanya kita membahas sejarah Indonesia, tapi kan di sini ada Indonesia, Malaysia, Singapura, maka ternyata Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu masuknya ke wilayah Asia Tenggara. Maka kita bisa menentukan subjeknya dengan notasi 959 agar Indonesia, Malaysia, Singapura itu bisa masuk ke dalamnya gitu. Kemudian ada contoh lagi, ringkasan aljabar, aritmatika, dan geometri. Jadi aljabar, aritmatika, dan geometri itu kan masuk pada keilmuan matematika. Maka nomor klasifikasinya bisa langsung 510 gitu ya, dimana matematika itu membahas aritmatika, aljabar, geometri, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama masuknya gitu. Nah, masuknya ke matematika, ada analisis geometri, analisis seperti itu. Nah, yang kelima, subdivisi yang dimulai dengan angka 0 harus dihindari apabila ada pilihan antara 0 dan 1 sampai 9 pada titik yang sama dalam hierarki notasi. Subdivisi yang dimulai dengan 000 harus dihindari bila terdapat pilihan 00 dan 0. Ini merupakan peraturan 0 ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti
seperti ini, misionaris Gereja Metodis Amerika Serikat di Cina, maka penomorannya itu 266.0092 misionaris. Kemudian ada Misi Kristen Amerika Serikat di Cina 266.02373.051. Kemudian ada 266.76092 misionaris Gereja Metodis Amerika Serikat. Maka berdasarkan peraturan 0 ya, nomor kelas sebaiknya digunakan adalah yang terakhir. Yang terakhir yaitu misionaris Gereja Metodis Amerika Serikat 266.76092 gitu. Jadi itu salah satu cara membangun nomor klasifikasi. 00 itu dihindari gitu ya, ada 00 dan 0 itu dihindari gitu ya. Dalam penentuan apabila dimulai angka 0 harus dihindari apabila dipilih antara 0 dan 1:9. Kita memilih yang di belakang titik ada angka 1 sampai 9 gitu. Kemudian yang kedua, ketentuan yang digunakan apabila lebih dari satu disiplin. Yang pertama, gunakan nomor interdisipliner yang disediakan dalam skedul ataupun relatif indeks gitu ya. Nah, nomor disiplin digunakan untuk karya yang mencakup suatu subjek dari sudut pandang lebih dari satu disiplin. Misalkan apabila suatu karya itu membahas tentang anak-anak dari sisi psikologi, sosiologis maupun kesehatan, maka dapat dimasukkan ke nomor klasifikasi 305.231. Kemudian memasukkan karya yang tidak disediakan nomor interdisiplinan ke dalam disiplin yang paling banyak mendapatkan pembahasan. Itu yang saya garis bawahi dan saya bold, itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, apabila mengklasifikasi karya interdisipliner, jangan mengabaikan kemungkinan ditempatkan pada kelas utama 00. Misalnya 080 itu merupakan kumpulan karya umum dari berbagai macam disiplin. Nah, kemudian tentang pendekatan bentuk karya. Dalam menentukan subjek atau suatu karya diperlukan untuk melakukan pendekatan bentuk fisik terhadap suatu karya seperti kamus, ensiklopedia, periodika, terbitan berkala, indeks dan sebagainya, karena bentuk karya yang bisa digunakan dalam menunjukkan subjek dari suatu karya gitu ya. Jadi kita harus menambahkan nomor kelas dengan menambahkan subdivisi standar pada tabel 1. Nah, flashback lagi, volume 1 tabel ya, subdivisi standar. Nah, itu kan ada tabel-tabel. Silakan teman-teman pelajari kembali. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Jurnal psikologi. Ya, jurnal psikologi. Notasi dasarnya itu rumusnya gini, notasi dasar plus notasi dasar plus notasi pada tabel 1. Jadi psikolog itu nomor dasarnya berapa? 150. Kemudian jurnal itu masuknya ke notasi tabelnya berapa? Tabel 1, maka bisa ditambahkan 150.05, maka bisa ditambahkan 150.5. Kenapa kok enggak 05 gitu ya? Karena kalau di depan titik ada 0, maka di belakang titik ada 0 harus dihapuskan gitu. Kemudian ensiklopedia olahraga ya, rumusnya Pak sama, notasi dasar plus notasi tabel 1. Olahraga berapa nomor notasi dasarnya? 796. Ensiklopedia itu notasi tabel 1 030, maka kalau ditambahkan 796.03. Loh, kenapa tadi kalau di belakang titik itu tidak dihapus? Karena di depan titik itu angka 1 sampai 9 gitu. Kemudian yang ketiga, metode riset penelitian untuk pendidikan. Sama rumusnya, kalau penelitian itu masuknya ke notasi dasar 370 ya. Metode riset penelitian atau untuk pendidikan ya, pendidikan itu tabel 107.2, maka kalau ditambahkan 370.73. Begitu
caranya, cara menentukan, cara apa istilahnya menentukan seperti itu. Nah, mengenai rumus klasifikasi berdasarkan DDC ya, kalau sastra itu rumusnya yaitu bentuk karya plus asal karya, maka akan menjadi nomor klasifikasi. Kalau non sastra, kita harus tahu subjek, disiplin, bentuk karya, nanti bisa dijadikan sebagai nomor klasifikasi. Kemudian bentuk sastra tabel 3 ya, ada puisi, drama, fiksi, novel dan lain-lainnya. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Kita pembahasannya sedikit-sedikit ya. Karena apa istilahnya? Karena sedikit-sedikit yang penting teman-teman paham lah seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan seperti itu. Oke, dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.